Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah anak-anakku sehat-sehat semua ya. Anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat sehingga bisa mengikuti pembelajaran tematik. Kemudian salawat dan salam juga kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kebetulan berulang tahun di bulan ini dan kita mendengarkan di mana-mana diperingati hari kelahirannya beliau. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita semakin mencintai beliau dan semoga kita semua bisa mengikuti, meneladani beliau dan dengannya kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita buka materi kita hari ini, alangkah baiknya ketika kita mengawali dengan membaca doa secara bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan, kemudian kita tundukkan kepala kita dan berharap Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, langsung saja kita lihat materi kita pada hari ini. Jadi kita sekarang sudah ada di subtema 2, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemarin, 1 minggu kemarin anak-anakku sudah belajar bersama dengan Ibu Ami untuk pembelajaran hidup bersih di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, bukan cuma di rumah, tetapi di sekolah juga kita harus selalu menjaga kebersihan. Ya. Di sini ada pertanyaan pemantik untuk mengingatkan anak-anakku sekalian apa yang harus kita terapkan untuk mendapatkan hidup yang bersih dan sehat ya. Apakah kamu sudah menerapkan hidup bersih dan sehat di sekolah? Ya, tentu saja anak-anakku sekalian, anak-anak yang pintar sudah menerapkan hidup bersih dan sehat ya. Anak-anakku sudah pintar-pintar semua menjaga kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarangan ya. Kemudian rajin juga ikut membersihkan. Nah, di sini kita akan awali hari ini dengan pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini ada 3 anak-anakku sekalian. Yang pertama kita akan menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih. Jadi nanti setelah belajar ini anak-anakku sekalian harus bisa membedakan yang mana lingkungan yang bersih, yang mana lingkungan yang kotor ya. Kemudian kita akan menirukan gerakan keseharian dengan iringan musik. Nah, jadi nanti anak-anakku sekalian akan diperlihatkan ada gerakan-gerakan ya, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, bisa diulang-ulang, nanti setelah lancar baru diiringi dengan musik ritmis ya. Nah, kemudian mengelompokkan bentuk segitiga dan segi 4. Ya, jadi nanti anak-anakku akan diperlihatkan bidang-bidang yang mana segitiga, yang mana segi 4. Oke, baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita lihat materinya. Jadi kita akan mengawali materi kita dengan membaca teks di bukunya di halaman 28. Silakan anak-anakku perhatikan bukunya, Bapak Guru akan bacakan. Boleh diikuti dalam hati ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setiap hari Jumat di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu. Lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar.
Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku rajin membersihkan, menjaga kebersihan, ya tentu saja manfaatnya kembali ke kita lagi. Kita selalu nyaman ya saat belajar. Kalau kotor kelasnya, ya tentu saja kita tidak bisa belajar dengan nyaman ya. Bahkan itu tidak baik dengan kesehatan. Karena kalau kelasnya berdebu, kemudian kita belajar, nanti debunya terbang, terhirup dan masuk di paru-paru kita, sehingga anak-anakku batuk ya, dan bisa sampai sakit. Nah, anak-anakku sekalian, di bukunya di halaman 29 di situ kita akan memasangkan kata, ada kata dan ada maknanya ya. Coba dilihat bukunya di bagian paling atas itu ada kata menghapus. Apakah anakku sudah paham apa artinya menghapus? Maknanya, pilihannya di situ ada kain untuk membersihkan debu dari kotoran. Kemudian ada tempat untuk menyimpan air, dan yang terakhir alat untuk menghapus. Nah, kalau kata menghapus tentu saja pasangannya yang terakhir ya, alat untuk menghapus. Kemudian kain lap. Nah, ada kain lap ini adalah kain untuk membersihkan debu dan kotoran. Silahkan digaris di bukunya anak-anakku sekalian. Kemudian ember, kalau ember ini adalah tempat untuk menyimpan air. Nah, saya kira anak-anakku sudah paham semua ya, sudah paham apa artinya maknanya menghapus, kain lap, dan ember. Nah, sekarang kita akan lanjut mengamati. Jadi di situ anak-anakku sekalian, di tampilan layarnya Bapak Guru ini anak-anakku bisa melihat ini adalah kelasnya Nina. Nah, menurut anak-anakku sekalian, bagaimana suasana kelasnya Nina ini? Apakah kelasnya Nina ini termasuk lingkungan yang bersih atau tidak? Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Dan ini, ceritakan pengalamanmu. Ya, anakku sekalian, pasti sudah minggu lalu ya kita sempat masuk di kelas. Semuanya dapat giliran masuk di kelas dan bisa melihat apakah kelasnya Nina ini sama dengan kelas kita yang bersih. Ya. Apakah kelas Nina termasuk lingkungan yang bersih? Tentu saja bersih ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya papan tulisnya tidak ada tulisan. Kemudian lantainya juga bersih, tidak ada sampah yang bertebaran. Kursinya juga tidak ada debu ya. Dindingnya juga tidak ada coret-coretan. Ya, itu ciri-cirinya semua ya, lingkungan yang bersih. Nah, baik anak-anak sekalian, kita sudah masuk di materi yang kedua. Untuk materi yang kedua ini gerakan kepalanya ya. Jadi itu gerakan kepalanya dan aku bisa praktekkan sendirilah di rumah ya. Ini hanya kepalanya saja digeleng-geleng begini. Jadi seperti yang Bapak Guru sampaikan tadi bahwa anakku terlebih dahulu boleh pelatihan dulu tanpa musik. Nanti sebentar baru latihan lagi untuk menggunakan alat musik ritmis. Kemudian tangannya juga ya, tangannya juga naik turun. Kemudian diganti lagi kiri kanan ya. Nah, itu gerakan yang kedua. Kalau gerakan yang ketiga, ini adalah gerakan kaki. Ya, Bapak Guru lagi duduk sekarang tentu saja tidak bisa mempraktekkan. Tapi anakku pintar-pintar ya, pasti bisa praktekkan sendiri ini. Nah, ini ada petunjuknya. Tirukan gerakan-gerakan di atas. Lakukan bersama-sama tanpa iringan musik. Nah, tanpa iringan musik dulu. Setelah anakku lancar dengan tanpa musik, maka boleh menggunakan musik. Ya, lakukan dengan iringan musik sederhana dari kepalanya tadi ya, mungkin dari marakas ini yang digoyang-goyangkan ya, marakas ini digoyang-goyangkan, kemudian sambil goyang-goyangkan tangannya juga seperti itu. Boleh dengan teman-teman yang lain, ada yang bunyi-bunyikan musiknya, ada yang melakukan gerakannya. Ini juga drum dari botol kaca kalau anakku mau pakai ya, drumnya dari botol kaca. Kemudian di sini saya kasih warna, di sini di bukunya ada marakas tadi ya, sudah ada. Marakas mana ini ya? Oh iya, ini ya. Marakasnya ya, kemudian gendangnya. Ya, supaya anakku tidak bingung ya, karena di bukunya ada ini gendang, ya ini dia gambarnya, kemudian tamborin. Tamborinnya ini ya, tamborinnya. Ini marakasnya juga kalau ini yang sederhana ya dari botol. Kalau yang sebenarnya seperti ini. Ya, sebenarnya masih banyak ya alat mix yang lain ya. Anakku sekalian, nanti anakku bolehlah cari di Google ya, misalnya
atau di buku lain. Di situ banyak sekali. Tapi di bukunya hanya ini dulu yang dikenalkan untuk anak-anakku. Hanya 3, yaitu tamborin, gendang, dan marakas. Ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita akan mengamati dulu bangun-bangun ini atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah materi ketiga kita yang tadi, yaitu segi 4 dan segi 3. Jadi anak-anakku sekalian, ayo menghitung sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar berikut. Ini bangun datar segi 4 dan ini segi 3. Ya, kenapa dikatakan segi 4 dan segi 3? Tentu saja karena di sini ada 4 sisinya, ya. Ini ciri-cirinya. Ada 4 sisinya, ada 4 juga sudutnya, dan ada 4 titik sudut. Nah, anakku ada yang bingung enggak? Kenapa ada sudut, ada titik sudut? Yang mana sudut, yang mana titik sudut? Nah, begitupun dengan kalau sisi kan jelas ya, sisi 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan segitiga, 1, 2, 3. Berarti 3 sisinya. Kalau sudut yang mana? Sudut itu adalah ini. Ya, bagian dalamnya ini, bagian dalamnya ini. Ini juga. Jadi ada 4 sudutnya. Ini juga. Nah, ini segitiganya ya. Kalau ini kan jendelanya menjadi segi 4 ya. Ini sudutnya. Titik sudutnya pertemuannya antara garis satu dengan garis sudut ini. Ini lebih jelasnya ya. Nah, sekalian, Bapak Guru sudah ambilkan gambar yang cocok. Untuk lebih jelasnya, tadi membedakan titik sudut dengan sudut. Kalau titik sudut itu pas pertemuannya antara kaki sudut ini ya, garis sudut ini. Pertemuannya itu adalah titik sudut. Kalau sudutnya adalah bagian dalam ini. Ini kan bangunnya tadi yang segitiga ya, atau segi 4. Bangunnya ini. Nah, yang bagian dalamnya ini yang dikatakan sudut. Kenapa anakku harus paham? Karena nanti kalau anakku sudah kelas 4, kelas 5, itu nanti ada menentukan besarnya sudut. Jadi ininya yang diukur ya. Kalau titik sudut, pertemuannya antara garis ini dengan yang ini. Itu titiknya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk melihat latihannya. Nah, untuk latihan ini anak-anakku sekalian, Bapak Guru ingin menugaskan ini yang nomor 1. Tapi nomor 2-nya kita jawab dulu. Oke. Kelompokkan bangunan datar di bawah ini menjadi di bawah ini sesuai jenisnya. Jadi anak-anakku sudah bisa membedakan tadi berdasarkan ciri-cirinya. Di sini ada segitiga dan segi 4. Ini segitiga atau segi 4. Tinggal anak-anakku hitung sisinya atau sudutnya. Sisinya 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah segi 4. Tulis A. Kalau B ini, ya ini juga B. C ini 1, 2, 3. Sudutnya 1, 2, 3. Berarti ini adalah C di sini ya, C. Kemudian D di bawah, E juga di atas, dan F juga di atas, atau segitiga ya. Segi 4, segi 4, segitiga, segi 4, segitiga, segitiga. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk tugasnya hari ini, anak-anakku silahkan baca percakapan ini antara Tony, Nina, dan Deli, kemudian jawab ini. Ya, jawab. Kalau nomor bagian A, B, ada jawabannya ya di sini. Kalau yang C ini ada apa manfaatnya? Tadi sudah saya jelaskan di awal. Manfaatnya kalau kita melakukan kegiatan membersihkan. Ini kan dia melaksanakan kegiatan Jumat bersih ya. Apa manfaatnya? Silakan anak-anakku kerjakan, ditulis di buku tulis biar rapi ya. Biar Bapak Guru senang membacanya. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Bapak Guru berharap anak-anakku tetap semangat. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.